Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Yunita Sari. So, di video kali ini kita akan membahas tentang alur. Nah, bagaimana ya alur di dalam sebuah cerita, dan juga bagaimana kita bisa menganalisisnya pada sebuah cerita, baik itu novel ataupun cerita pendek. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya channel YouTube ini. Oke, langsung aja kita masukin. Nah, berbicara tentang alur. Alur artinya adalah peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang direka dan juga dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal hingga akhir. Nah, untuk mencapai sebuah klimaks dari sebuah cerita, banyak cara untuk menyusun sebuah alur cerita. Adapun jenis-jenis dari alur adalah yang pertama adanya alur maju. Alur maju atau disebut dengan istilah progresif memiliki arti tindakan akan memuncak pada bagian akhir cerita. Alur maju juga merupakan rangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari bagian awal hingga ke bagian akhir dari cerita. Kemudian ada alur cerita mundur atau yang biasa disebut dengan istilah regresif. Alur cerita mundur ini adalah tindakan yang akan menceritakan tentang masa lalu dari tokoh yang diangkat dalam sebuah cerita. Nah, jadi dalam alur cerita mundur, proses menceritakan konflik akan disampaikan pada awal cerita, yang mana nantinya akan mengarah ke arah mundur atau kembali kepada masa lalunya. Rangkaian peristiwa ini akan ceritakan mulai dari masa lalu hingga ke masa kini dengan waktu yang tidak tepat. Selanjutnya ada alur campuran. Nah, alur campuran ini bisa diibaratkan sebagai sebuah sungai yang dimulai pada titik tertinggi dan kemudian akan berlanjut menceritakan masa lalu hingga bagian paling akhir. Nah, di mana saat adanya proses menceritakan masa lalu, karakter tokoh yang telah diperkenalkan akan kembali ke masa depan ataupun masa sekarang. Selanjutnya ada alur sorot balik ataupun flashback. Nah, di mana sebenarnya ini berbeda dengan alur cerita mundur, karena alur cerita sorot balik ataupun flashback ini merupakan suatu alur yang pada dasarnya mendahulukan bagian akhir cerita yang dilanjutkan kembali ke bagian awal cerita pengarang. Cerita akan memulainya dari bagian klimaks menuju ke bagian awal cerita dan menuju ke bagian akhir cerita. Nah, tahapan pada alur flashback ini adalah dimulai dari bagian klimaks, lalu dilanjutkan ke bagian anti klimaks, dan akhirnya kembali ke bagian awal. Kemudian ada alur terakhir dari jenis alur, yaitu alur klimaks. Alur klimaks adalah suatu alur cerita yang susunan peristiwa di dalamnya berbentuk menanjak secara runtutan di dalam alur cerita ini. Nah, alur cerita klimaks ini adalah peristiwa biasa yang biasa meningkat ke bagian peristiwa penting. Nah, selanjutnya adalah unsur di dalam sebuah alur cerita. Nah, ada unsur-unsur pembentuk dalam sebuah alur cerita nih teman-teman. Apa aja? Yang pertama itu ada orientasi ataupun pengenalan tokoh. Tahapan awal yang biasa kita sebut di dalam sebuah alur cerita adalah dimulai dari tahapan orientasi ataupun pengenalan tokoh yang ada di dalam karya sastra tersebut. Pada tahap orientasi ini, nantinya penulis akan memperkenalkan siapa aja nih tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Kedua, adanya permulaan konflik. Nah, setelah adanya orientasi ataupun pengenalan, tentu ada permulaan konflik, yaitu ketika tahap orientasi sudah dilakukan, maka akan dilanjutkan ke bagian tahap permulaan konflik, di mana pada tahap permulaan konflik ini nantinya akan dimunculkan bagaimana konflik itu terjadi, serta penyebab terjadinya konflik tersebut. Biasanya konflik akan timbul karena adanya pertentangan antara tokoh, atau bisa juga suatu konflik itu timbul karena memang tokoh utama mengalami suatu masalah. Nah, kemudian ada unsur ketiga, yaitu klimaks atau puncak konflik. Nah, tahap yang ketiga ini adalah bisa dibilang pada puncak konflik yang paling ditunggu-tunggu oleh para pembaca. Selain itu, pada tahap puncak konflik ini juga bisa membuat para pembaca bertahan lama membaca sebuah cerita. Kemudian unsur yang keempat ada, yaitu konflik meledak atau anti klimaks. Nah, setelah tahapan konflik meledak, konflik akan mulai menurun, dan pada tahap ini biasanya tokoh pada cerita sudah mulai mengetahui bagaimana cara mengatasi konflik atau sudah muncul solusi untuk mengatasi permasalahan dalam sebuah konflik tersebut. Sehingga pada tahap anti klimaks ini suasana yang tercipta tidak bisa ditebak oleh para pembaca, dan pada terakhirnya yaitu penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh para tokoh di dalam sebuah cerita tersebut. Nah,
tentunya para tokoh di dalam sebuah cerita tidak akan mengatasi masalah ataupun konflik yang dihadapi sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan. Ada berbagai macam jenis alur yang sudah ditentukan, yang dijelaskan dari awal. Terkadang ada pesan ataupun amanat yang disisipkan oleh penulis cerita pada setiap alur dan juga cerita yang sudah dipersiapkan tentunya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana nih alur tersebut di dalam sebuah karya sastra. Nah, contohnya kali ini kita akan mengambil dari sebuah novel yang sangat terkenal, yaitu novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Sharizi. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui ya tentang novel ini, mungkin sudah banyak juga yang membacanya atau mungkin sudah menontonnya film langsung dari Ayat-Ayat Cinta. Nah, ini merupakan novel yang sangat populer pada masa angkatan 2000-an ke atas karena novel ini merupakan dari pengarang yang sangat terkenal, yaitu Bapak Habibur Rahman El-Sharizi, yang mana novel ini bercerita tentang kisah percintaan bernuansa Islami, teman-teman ya. Cerita ini bermula dari seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Fahri yang kuliah di Universitas Al-Azhar. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama keempat temannya. Mereka berlima mempunyai tetangga yang baik, yaitu keluarga Tuan Botrus. Tuan Botrus ini memiliki istri bernama Madam Nahid dan 2 orang anak bernama Maria dan juga Yusuf. Meskipun mereka adalah keluarga Kristen yang taat, namun Maria, sang putri sulung ini, memiliki kepribadian yang sangat unik. Ia suka pada Al-Quran dan bahkan merasa bangga ketika hafal dengan surat Maryam. Sementara kasat terhadap putrinya yang bernama Naura, yaitu Bahadur. Di sisi lain, Nurul adalah seorang anak kiai yang terkenal dan juga kuliah di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri ini menaruh hati pada gadis tersebut, begitu juga sebaliknya. Tetapi keduanya tidak ada yang berani mengungkapkan perasaannya. Pertemuan Fahri dengan perempuan bercadar bernama Aisyah terjadi ketika dirinya pergi ke Subra El-Khaimah untuk talaki pada Syekh Utsman Abdul Fattah. Aisyah adalah gadis asli Jerman yang sedang studi di Mesir. Sejak kejadian Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku di metro, Aisyah jatuh cinta pada Fahri, dan Fahri pun mengalami hal yang sama. Mereka lalu menikah setelah sebelumnya melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh paman Aisyah yang ternyata teman kuliah Fahri. Nah, tentunya dari sinopsis ini banyak berkembang ya teman-teman. Beberapa bulan setelah kemudian adanya menjadi keluarga yang bahagia. Namun ternyata setelah itu Fahri mendapat kabar bahwa ternyata Maria ini koma. Tidak cukup sampai di situ, Naura, si gadis yang pernah ia tolong, menuduh Fahri telah melakukan tindak asusila ataupun memperkosa dirinya. Semua orang tahu jika itu hanya fitnah, tapi Fahri tetap diseret ke penjara. Kunci semuanya adalah Maria yang masih koma di rumah sakit. Dia yang mengetahui kejadian sebenarnya. Nah, keluarga Botrus mengunjungi Fahri di penjara dan memintanya untuk membantu menyadarkan Maria dari komanya dengan cara merekam suara Fahri agar dapat diperdengarkan kepada gadis tersebut. Belakangan diketahui dari buku harian Maria, ternyata dia mencintai Fahri. Kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang bisa menyembuhkannya. Nah, Madam Nahid pun menyuruh Fahri untuk mengungkapkan cinta kepada Maria. Awalnya Fahri tidak mau, tetapi setelah Aisyah mengizinkannya, Fahri akhirnya menikahi Maria. Nah, ini dari sinopsis ini merupakan sebuah alur singkat dari kejadian-kejadian yang tertera yang terdapat pada novel Ayat-Ayat Cinta tersebut. Nah, tentunya dari alur yang diceritakan sudah sangat runtut teman-teman, yang mana alur yang digunakan merupakan alur maju, yaitu peristiwanya berurutan mulai dari awal hingga sampai akhir. Nah, dalam novel-novel Ayat-Ayat Cinta ini menceritakan sosok mahasiswa yang sedang berkuliah atau menjalankan studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, berasal dari Indonesia, yang kemudian menikah dengan sesama mahasiswa studinya juga, dan kemudian mereka mendapatkan keluarga kecil yang bahagia. Akan tetapi yang namanya sebuah cerita tidak akan jauh yang namanya dari konflik. Adanya konflik yang akan bisa mengubah alur, dan juga ada penyelesaian dan juga solusi yang harus dihadapi oleh para tokoh-tokoh dan juga karakter di dalam sebuah novel tersebut. Nah, tentunya alur yang diceritakan merupakan alur maju yang terdapat pada berbagai dialog ataupun naskah yang terdapat di dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini. Nah, apa saja dialog-dialognya itu bisa kita ketemui pada saat untuk talaki, yaitu belajar face to face pada seorang syahik yang menggunakan alur maju. Kemudian ada juga pada saat
gadis Mesir bernama Maria. Nah, ini menceritakan bahwa adanya monolog si Fahri, yang mana ia ini ingin berkenal dengan gadis Mesir tersebut. Seluruh cerita di dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini menggunakan alur maju dan juga tidak ada alur campuran, entah itu alur flashback ataupun alur mundur. Nah, itu dia tadi pembahasan saya ataupun contoh dari penganalisisan kita terhadap alur di dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Semoga teman-teman bisa mencari contoh lainnya dan juga bisa mengungkapkan alur apa yang terdapat di berbagai karya sastra, baik itu novel, cerpen, atau bahkan film yang teman-teman tonton, dan apa alur yang digunakan pada karya-karya tersebut. Terima kasih sudah menonton dan juga sudah mengetahui tentang bagaimana alur dan juga contohnya pada novel Ayat Cinta karya dari Habibur Rahman El-Sharizi. Semoga teman-teman bisa mengetahui dan juga menjadikan video ini sebagai referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.